Saat Qinmu dan Patriark sedang dalam perjalanan, mereka melihat sejumlah murid dari Sekte Setan Surgawi tengah melancarkan mantra sebagai bagian dari tugas mereka. Akan tetapi, sebagian besar murid-murid ini masih belum berpengalaman dalam teknik-teknik tersebut dan belum menguasainya sepenuhnya. Kali ini, Qinmu tidak berhenti seperti yang dilakukannya sebelumnya untuk mengajarkan mereka versi lengkap mantranya. Pengikut-pengikut aliran setan surgawi tersebar di mana-mana, dan jumlah mereka sangat banyak. Dengan mengandalkan kekuatannya saja, sungguh mustahil baginya untuk mengajarkan semuanya, dan dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Sang Patriark Muda menunjukkan bahwa pengikut aliran setan surgawi sangat banyak jumlahnya di wilayah prefektur Yong dan bertanya kepada Qinmu apa pendapatnya mengenai situasi ini. Setelah berpikir sejenak, Qinmu berkata meskipun Sang Patriark Muda telah membantu guru nasional negara Yuan Kang mendirikan perguruan tinggi kekaisaran, akademi besar, dan akademi dasar. Tampaknya ia mengabaikan fakta bahwa para pengikut aliran sesat itu juga berhak memperoleh akses yang sama terhadap pendidikan. Ia meyakini bahwa aliran sesat setan surgawi itu sendiri harus membangun suatu sistem internal yang terdiri atas dasar-dasar besar dan kekaisaran untuk memastikan bahwa para pengikutnya tidak akan tertinggal zaman. Mendengar hal itu Sang Patriark Muda tersenyum dan menjawab bahwa tugas seperti itu merupakan kewajiban dari Master Sekte Suci, bukan tanggung jawab Sang Patriark. Dia mengingatkan Qinmu bahwa sebagai pemimpin Sekte Muda, ini akan menjadi tanggung jawabnya di masa depan. Qinmu sejenak terkejut dan tanpa sadar bertanya mengapa Master Sekte Lei Tianxing dari 40 tahun lalu tidak pernah melaksanakan reformasi seperti itu. Sang pendiri sekte dengan nada sedikit tak berdaya menjelaskan bahwa mantan ketua sekte itu telah terjerat dalam masalah cinta. Terpesona oleh istri sekte dan hampir tidak punya hati lagi untuk menangani urusan sekte, apalagi kejernihan pikiran untuk mendorong reformasi. Mendengar hal ini, Qinmu diam-diam mendecak lidahnya, mengira masalah ini mungkin ada hubungannya dengan Nenek Sai. Pastilah saat itu, Nenek Sai benar-benar telah menyihir mantan pemimpin sekte itu hingga kehilangan jiwanya, menyebabkan dia kehilangan kesempatan untuk mengikuti reformasi besar-besaran yang dipimpin oleh pembimbing nasional Yuan Kang. Ia berpikir lebih jauh dibandingkan dengan Sekte Dao dan Kuil Lean Agung, yang keduanya mengandalkan metode transmisi pribadi murid master tradisional. Sistem pemujaan setan surgawi yang dilakukan oleh para kepala aula dan pengawas jauh lebih cocok untuk membangun kerangka pendidikan yang terorganisasi dan sistematis. Ia yakin aliran sesat itu dapat dengan mudah menemukan dasar-dasar sendiri. Sedangkan untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi yang setara dengan perguruan tinggi kekaisaran, murid-murid yang paling berprestasi dapat dipilih untuk melanjutkan studinya di sana. Dengan rencana seperti itu, aliran setan surgawi pasti akan makin makmur di masa mendatang. Sang Patriark Muda tak dapat menahan diri untuk tidak mendesak kagum setelah mendengar ini. Kalau saja Qinmu lahir 40 tahun sebelumnya, katanya. Keduanya lalu memasuki kota. Melihat keramaian itu, Qinmu tak kuasa menahan rasa herannya. Mungkinkah markas utama Sekte Iblis Surgawi benar-benar berlokasi di tempat yang begitu jelas? Sang Patriark Muda tidak memberikan penjelasan dan hanya membawanya langsung ke rumah penguasa kota. Di dalam, banyak anggota tingkat tinggi dari sekte tersebut telah berkumpul, termasuk Halem, Tetua Pelindung, Inspektur, Utusan Pelindung, dan bahkan Raja Surgawi yang mengawasi pelaksanaan sekte tersebut. Ketika orang banyak melihat mereka tiba, semua orang segera berdiri dan memberi hormat. Sang Patriark Muda melirik ke sekeliling aula dan bertanya apakah semua orang sudah tiba. Salah seorang tetua pelindung melaporkan bahwa hanya istri sekte, orang suci dan Raja Surgawi Han yang belum tiba. Sang Patriark memutuskan mereka akan menunggu sedikit lebih lama. Tak lama kemudian, sebuah suara menggoda dan mempesona terdengar dari luar pintu, menanyakan apakah Qinmu dan Sang Patriark telah tiba. Saat suara itu terdengar, beberapa orang di aula langsung tersipu merah, jantung mereka berdebar kencang seolah-olah mendengar panggilan kekasih dalam mimpi mereka.
Raut wajah lelaki muda itu menjadi gelap, lalu dia segera berteriak dengan tegas, menuntut agar si pembicara bersikap tenang dan menunjukkan rasa hormat yang sepatutnya. Dari luar terdengar jawaban yang agak kesal. Itu suara Nenek Si. Sang patriark segera keluar untuk berbicara dengannya. Mereka yang ada di dalam samar-samar dapat mendengar dia menasihati Nenek Si agar memperlihatkan wujud aslinya kepada semua orang agar tidak menimbulkan keributan dan menyarankan agar dia menampilkan dirinya dengan cara yang sopan dan sederhana. Akhirnya, atas bujukan sang kepala tertua, Nenek Sai membetulkan sikapnya, dan mereka berdua pun memasuki aula bersama-sama. Melihat hal ini, Qin Mu dan yang lainnya tidak dapat menahan napas lega. Beberapa tetua yang lebih tua dan Raja Surgawi bahkan menyeka keringat dingin dari dahi mereka, akhirnya menenangkan pikiran mereka. Dari ambang pintu, sang patriark muda dan Nenek Sai melangkah masuk. Nenek Si masih tampak agak enggan, melirik sekeliling sebelum akhirnya menatap Qin Mu. Baru saat itulah senyum muncul di wajahnya. Qin Mu bergegas maju, menggenggam tangannya, dan berkata sambil tersenyum tenang. Aku sudah lama tahu kau ada di Imperial Chollege. Anda bahkan tidak repot-repot mengubah nama keluarga Anda. Nenek tampak bingung sejenak dan menjelaskan bahwa dia tidak pernah benar-benar memasuki Imperial Chollege, hanya melihatnya dari jauh. Terlebih lagi, dengan adanya sang patriark di perguruan tinggi, dia tidak pernah khawatir akan keselamatan Qin Mu. Qin Mu masih bersikeras bahwa Nenek Sai pastilah seseorang dari Imperial Chollege dan hendak mengatakannya keras-keras. Tiba-tiba terdengar suara mengumumkan, para orang suci telah tiba. Dia mendongak dan melihat si Yun Sang berjalan masuk dari luar. Bahkan sebelum kata-kata itu selesai bergema, suara nenek seberbisik di samping telinganya, memberitahunya bahwa para orang suci juga merupakan salah satu teman sekelasnya dari Imperial Chollege. Qin Mu membeku karena terkejut, tatapannya berpindah-pindah antara si Yun Xiang dan Nenek Si, pikirannya menjadi kacau. Dia selalu percaya bahwa Nenek Sai adalah si Yun Xiang. Namun sekarang para orang suci sejati berdiri di hadapannya secara langsung. Ia teringat bagaimana ia telah mengujinya berulang kali sebelumnya, bahkan dengan sengaja menggoda para orang suci hanya untuk memastikan apakah ia benar-benar Nenek Sai. Baru setelah Si Yun Sang sendiri yang mengujinya, dia menjadi yakin bahwa keduanya adalah orang yang sama. Sekarang setelah kebenaran terungkap, pikirannya menjadi mati rasa sepenuhnya. Seorang tetua berambut perak di sampingnya mendesah dan berkata, yang paling suci dari generasi ini jauh lebih pantas daripada yang sebelumnya. Yang sebelumnya benar-benar seorang demonis. Mendengar itu, Nenek Si melotot tajam ke arahnya. Dan penatua segera mengalihkan pandangannya, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Siung Xiang melangkah maju, wajahnya sedikit memerah, dan dengan hormat menyapa Qin Mu. Qin Mu buru-buru membalas hormatnya dan menyapanya sebagai adik junior. Tetua lain menyela sambil mendesah. Orang suci generasi ini berperilaku dengan anggun dan sopan. Berbeda dengan sebelumnya yang bahkan sampai membunuh suaminya sendiri. Nenek Si langsung marah dan berteriak. Apakah kau ingin mengatakan kau sama sekali tidak menatapku? Sang sesepuh langsung terdiam, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Qin Mu diam-diam mengamati si Yun Sang dan merasa bahwa dia tidak sesederhana kelihatannya. Dia menduga bahwa orang yang telah mengalahkan putra Buddha itu pastilah dia. Cara dia kemudian membanggakannya kepadanya sebenarnya merupakan sebuah ujian kekuatannya. Dia telah lama mengetahui bahwa dia adalah master sekte muda, namun masih bertindak sedemikian rupa sehingga motifnya memang menarik. Nenek Si terkekeh dan menjelaskan bahwa Si Yun Xiang berasal dari keluarga laut dan telah diajari secara pribadi oleh sang patriark selama beberapa tahun. Setelah bertemu Qin Mu, sang patriark bahkan mendesah dan berkata bahwa jika dia bertemu Si Yun Xiang lebih awal, dia mungkin tidak akan memilih Qin Mu sebagai penggantinya. Qin Mu menatap ke arah Si Yun Sang, yang juga tengah menatap balik ke arahnya. Jejak samar perlawanan tampak di matanya. Dia segera memahami bahwa Si Yun Sang adalah kandidat lain yang dilatih secara pribadi oleh sang patriark sesuai dengan standar calon master sekte.
Keduanya telah berpartisipasi dalam ujian besar Imperial College pada tahun yang sama yang dimaksudkan untuk menentukan siapa yang lebih mampu. Akan tetapi, penampilan Qinmu begitu luar biasa sehingga ia berjuang keras hingga dapat berdiri di hadapan kaisar sendiri, sehingga si Yun Xiang tidak dapat melampauinya, tidak peduli seberapa keras ia mencoba. Pemeriksaan selanjutnya yang dilakukan oleh sang patriark menguatkan keputusannya. Qinmu merupakan pilihan yang lebih tepat untuk jabatan kepala sekte. Namun, jelas bahwa si Yun Xiang tidak pernah benar-benar menerima hasil itu, yang menjelaskan upaya selanjutnya untuk mengujinya dengan berbagai cara. Sang patriark muda melirik sekelilingnya dan bertanya mengapa Raja Surgawi Han belum juga datang. Ketika mengetahui bahwa lelaki itu belum muncul, sang patriark mengerutkan kening. Raja Surgawi Han selalu tekun dan proaktif. Kecuali jika sesuatu yang besar terjadi, dia tidak akan pernah melewatkan upacara penobatan sekte tersebut. Dengan suara rendah, dia memberi instruksi pada Qinmu. Di masa depan, pastikan untuk memperlakukan keluarga Raja Surgawi Han dengan baik. Jantung Qinmu berdebar kencang. Dia baru saja hendak bertanya lebih lanjut ketika sang patriark muda tiba-tiba memberikan perintah hikmat. 360 aula mengibarkan spanduk, kembali ke Gunung Roh Suci. Dalam sekejap, panji-panji besar yang tak terhitung jumlahnya berkibar, menyelimuti seluruh rumah bangsawan kota. Saat spanduk-spanduk berkibar di udara, rumah besar itu sendiri lenyap tanpa jejak, hanya menyisakan hamparan ruang kosong. Ketika panji-panji itu ditarik, Qinmu memandang sekeliling dengan takjub, jantungnya bergetar. Mereka tidak lagi berada di kota prefektur Yong. Mereka kini berdiri di alam kabut dan kekosongan. Di bawah kaki mereka terdapat puncak gunung tunggal, tidak menyentuh tanah di bawah, maupun langit di atas, tampak menggantung di kehampaan. Pegunungannya rimbun dan hijau, namun tidak ada matahari di atas dan tidak ada tanah di bawah. Gunung Roh Suci tampak sepenuhnya terpisah dari dunia fana. Qinmu mengamati sekelilingnya. Di antara lapisan-lapisan punggung gunung, samar-samar dia bisa melihat garis-garis aula yang tersembunyi jauh di dalam hutan. Pasti disitulah sekte suci itu berada. Akan tetapi, sang patriark muda tidak membawa mereka menuju aula utama. Sebaliknya, ia berhenti di bawah pohon pinus dan cemara tua yang usianya tak terhitung lagi. Pohon yang menjulang tinggi itu merentangkan cabang-cabangnya yang rapat dan lebar. Di bawahnya berdiri sebuah gubuk kecil beratap jerami, lapuk oleh badai yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Di sampingnya terletak sebuah batu besar, sang patriark muda berhenti di bawah pohon tua itu. 360 ketua aula, 12 tetua pelindung, dan 8 inspektur. 3 raja surgawi dari sekte tersebut, beserta utusan pelindung kiri dan kanan, semuanya mengambil tempat duduk sesuai urutannya. Dia memanggil Qinmu ke depan dan mulai berbicara perlahan, menceritakan asal-usul sekte suci tersebut. Dahulu kala, katanya, pendiri sekte kami bertemu dengan seorang penebang kayu sederhana di sini. Si penebang kayu mengayunkan kapaknya ke pohon pinus, tetapi pohon itu langsung menyembuhkan dirinya sendiri. Ada misteri yang mendalam di balik hantaman kapak itu. Menyadari bahwa ia telah bertemu dengan seorang bijak, pendiri sekte mencari jalan dari si penebang kayu. Si penebang kayu menyebarkan dao di bawah pohon pinus ini selama beberapa dekade. Patriark pendiri memperoleh wawasan yang mendalam, namun masih bertanya bagaimana seseorang dapat menjadi orang suci. Si penebang kayu berpesan agar dia terus membangun kebajikan untuk menyelesaikan berbagai perbuatan dan meninggalkan kata-kata, ketiga hal ini tidak akan pernah binasa. Hanya dengan cara demikianlah seseorang dapat menjadi orang suci. Dan untuk mencapai alam itu, katanya, seseorang harus terlebih dahulu mencapai 3 pencerahan. Untuk memperjelas prinsip, mencerahkan pengetahuan, dan menerangi pengajaran, sehingga menjadi guru bagi semua orang di bawah langit. Mendengar kata-kata ini, sang pendiri bangsa dilanda kesadaran besar.
Ia pertama-tama mengorganisasikan ajaran para bijak dan menyusunnya menjadi kitab suci iblis surgawi Kekaisaran Agung, dengan demikian mencapai prinsip-prinsip yang jelas. Kemudian setelah berabad-abad berkelana dan berkhotbah, ia meneruskan kebenaran yang telah ia pahami sehingga mencapai pengetahuan tercerahkan yang dicoba manusia. Akhirnya ia mendirikan sekte orang suci surgawi yang mengajarkan bahwa jalan orang suci terletak pada kehidupan sehari-hari orang-orang yang mengikuti watak alami seseorang yaitu Dao. Demikianlah ia memperoleh ajaran tercerahkan Miniao. Sang patriark muda mendongak ke pohon pinus kuno di Siprus, suaranya tenang namun bergema. Meskipun pelindung Halem dan tetua yang hadir di sini merupakan petinggi sekte kami, katanya. Kebanyakan dari Anda menghadiri upacara penobatan sekte untuk pertama kalinya dan mungkin tidak familiar dengan bagian sejarah pendirian sekte kami ini. Mereka semula mengira upacara penobatan akan berlangsung megah dan megah. Namun yang mengejutkan mereka, itu hanyalah sebuah penceritaan ulang yang hikmat tentang pencerahan dan warisan. Patriark muda itu melanjutkan, meskipun patriark pendiri mencapai 3 pencerahan dan menegakkan kebajikan dan ajaran, ia tidak pernah menyelesaikan penegakan perbuatan dan dengan demikian tidak menjadi orang suci sejati. Meskipun demikian, ia menyadari bahwa kata-kata orang suci tersebut memulai karya pencerahan dan menyempurnakan kebajikannya, melampaui hal-hal biasa. Setelah berbicara, dia menoleh ke arah Qinmu dan bertanya dengan sungguh-sungguh, apakah kamu, Qinmu, bersumpah untuk mewarisi kebajikan, kata-kata dan hak-hak dari pendiri bangsa? Qinmu membungkuk dalam-dalam sambil mengepalkan tangan dan menjawab dengan serius. Saya bersedia. Sang patriark muda mengangguk sambil tersenyum lembut dan mempercayakan tanggung jawab besar ini kepadanya. Qinmu menjawab dengan suara yang dalam dan tegas. Saya akan melaksanakan tugas ini tanpa gagal. Ketika Qinmu duduk di atas batu suci di bawah pohon pinus tua, sang patriark muda berseru kepada hadirin yang berkumpul, inilah tempat di mana di masa lampau seorang suci dari surga menganugerahkan jubah jalan. Orang yang duduk di atas batu ini bukan sekadar master sekte, tetapi guru dari sekte suci itu sendiri. Tatapannya menyapu seluruh hadirin saat ia memberi perintah. Semua murid, beri penghormatan kalian. 360 master aula, 12 tetua pelindung, 8 inspektur, 3 raja surgawi sekte, kiri dan kanan, utusan pelindung, dan bahkan Santo Tesi Yuni yang setelah ragu sejenak. Semua membungkuk hormat serempak dan berteriak, kami memberi penghormatan kepada master sekte suci. Suara mereka bergema kuat di Gunung Roh Suci. Akhirnya, sang patriark muda menoleh ke Nenek Sai dan berseru dengan nada memerintah yang jelas. Lai Tianning, mengapa kau belum bermanifestasi untuk mewariskan ajaran? Apakah kau berniat membawa hukum ilahi sekte suci ke dalam kubur? Tubuh Nenek Sai gemetar hebat, dan dari mulutnya terdengar suara laki-laki tua yang agung. Suara itu tak lain adalah Li Tianning, mantan ketua sekte itu sendiri. Aku mematuhi perintah sang patriark, suaranya terdengar penuh hormat. Lai Tianning, yang menghuni tubuh Nenek Si, melangkah ke arah Qinmu. Sebelum Qinmu sempat bangkit, Lai Tianning menekankan telapak tangannya ke dahinya. Seketika, cahaya keemasan berputar di antara alis nenek yang besar, disertai dengan nyanyian ilahi yang tak terhitung jumlahnya dan nada misterius. Semuanya mengalir ke kedalaman pikiran Qinmu. Pada saat itu, yang menempati tubuh nenek bukan lagi dirinya, melainkan ketua sekte Lai Tianning sebelumnya. Namun, di masa lalu, ia pernah disergap dan dibunuh. Ia telah menyegel sebagian jiwa ilahinya di dalam hati Dao Nenek Si, mengubahnya menjadi iblis hati, menunggu saat yang tepat untuk kembali ke dunia fana. Kini Qinmu merasa seolah-olah ribuan suara bergema di benaknya. Para dewa berkhotbah di surga, para iblis berbisik di telinganya, para Buddha melantunkan mantra di dalam hatinya, semuanya menyatu menjadi hiruk-pikuk yang tak terpahami. Ia tiba-tiba menyadari, mungkinkah ini kitab suci sejati yang pernah dikhotbahkan si penebang kayu kepada sang patriark pendiri? Dan melalui tangan mantan kepala sekte, kitab suci itu kini diwariskan dengan cara mistis yang mendalam ini.
Tepat pada saat itu, di kediaman guru nasional di ibu kota, Sekretaris Utama Yunyang buru-buru melapor kepada Guru Nasional Yuan Kong. Para anggota tingkat tinggi Sekte Iblis Surgawi berkumpul di kediaman penguasa kota di Prefektur Yong, lalu menghilang tanpa jejak. Namun, Guru Nasional tetap tenang. Ia telah lama mengetahui bahwa identitas asli Guru Iblis Surgawi adalah mantan akademisi agung perguruan tinggi kekaisaran. Ia ingat bahwa selama masa studinya, Guru Iblis Surgawi adalah orang pertama yang meruntuhkan prasangka sektarian, tanpa pamrih mengajar dan membimbingnya. Kemudian, pria yang sama itu bahkan memperkenalkannya kepada para guru dari Sekte Dao dan Kuil Lean yang agung. Kemurahan hati dan visi seperti itulah yang membuat guru tersebut pernah mengundangnya untuk memimpin perguruan tinggi kekaisaran. Ketika percakapan beralih kepada ketua sekte baru Sekte Iblis Surgawi, Guru Nasional menginstruksikan Yunyang untuk mengajukan laporan ke pengadilan, tetapi tidak menyebutkan asal-usul sang patriark yang sebenarnya. Mengenai kandidat baru untuk menjadi akademisi agung Imperial Chollege, meskipun Guru Nasional tidak puas, ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Akhirnya, ia berbicara dengan acuh tak acuh. Saya akan secara pribadi bertemu dengan ketua sekte baru ini. Mereka yang mengikuti saya akan makmur. Mereka yang menentang saya akan binasa. Sementara itu, di puncak Gunung Suci Sekte Dao, dan Yang Zi melaporkan kepada Master Dao beralis putih tentang gangguan baru-baru ini yang disebabkan oleh Sekte Iblis Surgawi. Master Dao membuka matanya dan menyatakan dengan tegas, ini adalah pertanda kenaikan seorang ketua sekte baru. Ia berkata dengan dingin, Sekte Iblis Surgawi merusak jalan suci sejati dan mengganggu tatanan kosmik. Kini setelah seorang pemimpin baru muncul, itu pertanda buruk bagi semua makhluk hidup. Ia segera memerintahkan penyelidikan atas identitas guru sekte baru tersebut, menunggu kesempatan untuk melenyapkannya. Ketika Dan Yang Zi menyebutkan bahwa Guru Nasional Yuan Kang menerapkan kebijakan pendidikan tanpa diskriminasi, Guru Dao itu menatap diam-diam ke air di hadapannya dan bernubuat. Ambisinya pada akhirnya akan menemui jalan buntu. Di Kuil Lean Agung, seorang biksu tua melapor kepada Tathagata tentang fenomena aneh di Prefektur Yong, menduga bahwa wanita yang mengalahkan putra Buddha adalah anggota keluarga laut dalam Sekte Setan Surgawi. Setelah mengetahui bahwa perguruan tinggi kekaisaran telah melarang Sekte Setan Surgawi, para orang suci, Tathagata mengerutkan kening dalam-dalam karena para orang suci dari Sekte Suci pasti tidak akan menoleransi penghinaan semacam itu. Sebelum pergi, biksu tua itu menyebutkan bahwa Dewa Raja Kuda telah muncul dari kehampaan besar, menyebabkan ekspresi Tathagata sedikit berubah.